Teman-teman, hari ini kelompok kami dari kelas struktur lebar kami akan mempresentasikan hasil maket kami. Mungkin akan dilanjutkan Abang Yohanes untuk menjelaskan bagaimana sih struktur kami ini dan ukurannya dan juga fungsinya. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Yohanes dan juga teman-teman saya, yang ini Gobli dan yang ini Excel. Nah, sebelum masuk ke pengujian, saya akan menjelaskan dulu. Jadi untuk bentuknya ini, kita mengambil piramida, lalu kita edit sedikit, jadi di bagian atasnya itu tidak mengkerucut dan di bagian bawahnya juga tidak mengkerucut juga. Jadi bentuknya itu kurang lebih kayak atap rumah. Nah, untuk bentuk sudah, lalu untuk frame-nya, di sini kita pakai space frame dengan bentuk segitiga. Nah, modulnya ini kita pasang satu-satu, lalu kemudian kita rekatkan dengan kapas. Jadi kapas ini sebagai perwakilan dari join-nya. Jadi space frame-nya itu di bagian kapasnya itu. Dan mungkin ada beberapa yang belum kita tutupi dengan kapas ya. Jadi untuk struktur space frame ini kita menggunakan join. Di sini untuk joinnya itu berupa kapas di bagian penghubung antara frame segitiganya. Lalu untuk ukurannya kita pakai 3 meter. Jadi untuk bentangannya di sini cuma sampai 39 aja. Dan untuk lebarnya itu kurang lebih 15 meter. Dengan tinggi kemarin kita uji itu sekitar 9-10 meter. Ya, untuk penjelasannya sedikit aja, sesingkat itu. Lalu kita masuk ke pengujian bebannya. Baik teman-teman, saya bakal melanjutkan. Sekarang saya bakal menjelaskan kenapa sih kelompok kita memilih bentuk seperti ini. Nah, pertama-tama waktu saya dan teman-teman berpikir bahwa kita bakal bikin piramida, kita berpikir kalau seandainya bentuknya piramida, sepertinya kalau seandainya ditaruh beban, dia bakal kebuka lebar dan mungkin menurut kita kekuatannya itu jadi bakal melendoi dan lain-lain ketika jadi itu asumsi kita ketika nanti dibebani bangunan itu bakal lebar. Makanya kita memilih gimana kalau kita buat satu bidang tegak lurus lagi di bawah piramidanya ditambah, terus kita buat lagi kayak di atas junjungnya ini kita tambahin satu kotakan lagi layer. Jadi sebenarnya bentuknya ini kita pilih karena kita memikirkan gimana dia menerima beban dan juga mungkin dari sudut estetika juga kita kayak berpikir kalau sebenarnya hanya segitiga itu kita terlalu umum dan makanya kita berpikir mungkin di atasnya segitiganya dipotong dan lain-lain. Mungkin seperti teman-teman untuk tentang gimana sih kita, kenapa sih kita milih bentuk seperti ini buat materi kita. Saya melanjutkan 3B-nya itu. 3B itu ada bentangan, terus beban sama bahannya. Nah, jadi pertama itu saya jelasin bahannya. Jadi untuk maket sendiri kami hanya menggunakan 2 bahan sih, tiga. Satu yang kayu ini sama kayu yang tusuk gigi ini ukuran 2 mm itu, terus sama kapas, terus yang satunya itu untuk lem G nya saja. Jadi kami menggunakan 3 bahan. Ya, kalau kita bicara dengan biaya ya cukup murah sih itu. Terus untuk bentangannya dari sini ke sini itu kita kasih 39, dan untuk lebarnya dari sini ke sini itu 15. Hampir setengah dari bentangannya. Terus bebannya, nah kalau kita lihat kenapa kami buat seperti ini. Nah, beban dari atasnya kan bentuknya semakin atas semakin kecil. Nah, semakin kecil artinya bebannya dari atas itu nggak terlalu besar, dan beban mungkin dari atas ini bisa diturunkan lewat segitiganya ini, karena segitiga itu kan salah satu bentuk yang baik dalam struktur itu untuk 3B. Teman-teman, saya bakal melanjutkan
Jadi teman saya Kopria sudah menjelaskan tentang 3B, saya mau lanjutkan tentang 3K dari market kita ini. Pertama yaitu kuat. Menurut saya tadi Kopria sudah menjelaskan dari bahannya ya. Menurut saya gabungan sambungannya antara lem dan juga kapas itu membuat dia jadi kuat, tahan ketika ditaruh beban. Terus berikutnya itu kokoh. Nah, kita dari bentuk yang kita pilih itu juga dapat membuat market kita ini menjadi kokoh. Selain itu ada kaku. Nah, kaku itu menurut kita dari sambungan-sambungannya yang segitiga ini membuat rumah ini menjadi kaku. Bentuk yang dipilih dan juga bentuk dari spesimen yang segitiga ini menurut kita itu juga dapat membuat market kita ini menjadi kaku. Itu 3K yang terlihat dari bangunan kita. Jadi setelah penjelasan mengenai bagaimana proses pemilihan, bentuk dan juga sistemnya, langkah terakhir kita adalah pengujian dari ketahanan market ini. Yang untuk pengujiannya kita menggunakan akrilik di bagian atasnya, menjadikan pengujian ini menjadi pengujian beban rata. Ya, kita pasang dulu. Oh ya, untuk berat akriliknya sendiri itu sekitar 1,3 gram. Oh ya, kilogram. Kurang lebih 1,3 kilogram. Nah, untuk pengujian pembebanannya kita menggunakan alat ini semacam cup kecil terbuat dari plastik. Dan untuk bebannya sendiri kita menggunakan beras. Kenapa kita menggunakan beras? Karena untuk penentuan bebannya itu lebih mudah karena bisa ditimbang. Ya, masuk ke tahap pengujian. Penambahan beban kelima. Masih kurang. Oke, ini pembebanan ke-6. Ada beban. Masih aman. Lanjut pembebanan ke-7. Masih kokoh. 8, pembebanan ke-8. Ini aku garis panjang. Ada bergerak. Ada perubahan bentuk kan. Oke, lanjut pembebanan ke-9. Jadi kita tumpuk cupnya ke ada perubahan? Belum. Lanjut pembebanan ke-10. Itu tadi ya. Lanjut, ini apa aku beban beras sedikit ini. Pembebanan ke-11. Salah ya. Aman ya. Dia udah mulai melandui sebenarnya. Kita udah bisa dari sini. Oke. Tambah lagi udah terus.
Baik teman-teman, tadi kita sudah mencoba dengan cara pembebanan merata dengan tes pembebanan merata pada maket ini. Nah, berikutnya kita bakal coba pembebanan terpusat. Jadi sistemnya sama, kita bakal nambahin satu beras, kita bakal lihat apakah bangunan maket ini dapat bertahan seiring dengan proses ditambahnya beras. Baik, kita bakal nambah beras pertama. Baik, ini setara 1 cup beras. Oke, kita juga mengukur bagaimana adanya perubahan daripada market. Kita lihat belum terlalu signifikan terlihat teman-teman. Bagaimana ketika berada. Oke, teman-teman. Kemudian tahap kedua, ada terjadi sesuatu. Oh, sudah masih mampu menahan 2 cup. Baik, langsung saja kita tambah tahap ketiga. Kita lihat. Oh, masih kuat. Ternyata ini mampu menahan 3 cup beras. Baik, kita akan tambahkan tahap ketiga, tahap keempat. Ini mampu menahan. Oke, sepertinya terjadi sedikit penurunan ya. Ada gerakan sedikit. Nah, bagian sininya sebetulnya sedikit turun kalau kita lihat. Baik, lanjut ke tahap kelima. Oke, kita perhatikan apakah ada perubahan lebih lagi. Ternyata di tahap kelima gimana perubahan teman-teman? Masih mampu menahan, sepertinya masih dibentukan. Kita lihat. Di beresnya sedikit turun kalau kita bisa lihat. Oke, 6, 2, masih kita kok teman-teman, tapi sepertinya di daerah sini udah mulai kena. Mungkin kita lihat, dia sedikit melenjut di sini, di sini. Namun kita ada sambungan sticknya yang kurang. Kemudian kita tambah kapal 7 teman-teman. Kita lihat. Mungkin yang nggak ada kapas. Oh, Ini sebenarnya turun maksudnya. oke, teman lihat ya, mungkin area dari yang sudah ada kapasnya dia lumayan menahan ya. Tadi ketika mungkin sambungan dari ini nggak ada kapas, mungkin dia akan seperti yang kita ini sedikit melenjut karena mungkin nggak ada kapasnya. Kemudian bisa lihat. Ternyata join dari kapas ini akan membantu kekuatan daripada strukturnya, walaupun dia jadi lebih paham. Oke, ini kapur berapa? Baik, kita akan masuk ke 8, kita lihat apakah ada perubahan. Masih kuat ya. Masih mampu menahan 8 cup beras. Oke. Ke 9. Tinggal jalan saja. Kalau mau sama dia aja. 700 kg. Semua yang kilo-kilo ya. Ya, berarti berapa? 3,64 3,6 70 kg. 70 kg.